Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap pengurus yayasan yang kami hormati, pimpinan pondok beserta jajaran, kepala-kepala bidang, kepala-kepala madrasah, Bapak Ibu wali santri, kemudian santriwan-santriwati yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hingga hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, meskipun dalam kondisi dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali santri dan para santri yang sedang menyaksikan live streaming agenda kita pada pagi hari ini, insyaallah pada pagi hari ini akan ada beberapa agenda yang akan disampaikan oleh kepala-kepala bidang di lingkungan pondok pesantren Darul Hikmah. Sebagaimana yang telah diagendakan, untuk materi yang pertama akan diisi oleh Kabid Kesantrian. Kemudian untuk materi yang kedua nantinya akan dilanjutkan oleh Kabid Keagamaan. Kemudian materi yang ketiga, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kabid Minat dan Bakat Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, salah satu kunci sukses eksisnya pondok pesantren hingga hari ini yaitu dengan disiplin yang tinggi, kemudian dengan sistem asrama yang saat ini sudah berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Darul Hikmah. Karena itu mari kita sama-sama saksikan dan sama-sama kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kabid Kesantrian, yaitu Ustadz Burlian SOSI MPD. Insyaallah kepada beliau disilakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Nur Iman beserta staf, yang kami hormati pimpinan pondok beserta jajarannya, kepala-kepala madrasah di lingkungan pondok pesantren Darul Hikmah, dan segenap Bapak Ibu wali santri dan santri baru khususnya yang kami muliakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini melanjutkan kegiatan Khutbatul Aras pada hari kedua berkenaan dengan kesantrian, mulai dari tingkatan asrama, sekolah dan sekitarnya, terutama di dalam
kedisiplinan santri di dalam kehidupan di Pondok Pesantren Darul Hikmah selama masa pendidikan kurang lebih 3 sampai 6 tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap santriwan santriwati yang berbahagia, dimanapun kita menjalani kehidupan belajar, baik di pesantren maupun di luar pesantren, sudah mesti kita berkecimpung di dalam kedisiplinan. Disiplin di asrama, khususnya di pesantren, berdisiplin di sekolah di saat jam pembelajaran formal sudah pasti kita laksanakan. Nah, sampai pula kita di Pondok Pesantren Darul Hikmah memiliki ciri khas kedisiplinan, mungkin saja berbeda dengan pondok-pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah lainnya. Sampai-sampai pada pembinaan bagi ananda yang bermasalah umpamanya, bagi anak-anak ustadz yang tidak sanggup menjalani lagi kehidupan di pesantren. Apa sebab ketidaksanggupan menjalani kehidupan di pesantren umpamanya? Apakah ada tekanan dari pihak keluarga, dari abang kelas, atau dari teman sebaya, baik di asrama maupun di kelas? Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu di dalam pondok pesantren ini ada salah satu bidang yang menaungi kesantrian, yang menaungi kedisiplinan pada bidang kesantrian tersebut, mengatasi masalah-masalah yang terjadi di asrama. Karena kita hidup tidak hanya sendiri di dalam asrama, tetapi berjibaku dengan santri-santri yang lainnya yang datang dari berbagai daerah, yang sama-sama niatnya ingin mendapatkan pengetahuan ilmu agama. Sehingga untuk mendapatkan hal itu perlu berdisiplin yang tinggi. Sehingga apa? Akan terjadi nantinya keseimbangan, ketenangan, kenyamanan di dalam menuntut ilmu tersebut. Di saat nanti santriwan santriwati yang baru masuk ke dalam pondok, maka akan diberikan lagi nanti buku pedoman tentang kedisiplinan itu. Pertama, berkenaan dengan kehidupan 24 jam di dalam pondok, runtutan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak. Namun ada hal-hal yang perlu dan sangat harus kita ketahui. Di antaranya, dilarangnya untuk membawa alat komunikasi atau handphone, ya, atau handphone. Kemudian mungkin saja di antara santriwan di masa sekolah dasar sudah mengenyam atau mencoba untuk merokok, maka dalam pondok jangan coba untuk merokok, karena akan merugikan diri sendiri dan sangat merugikan orang lain, dan terkhusus nanti merugikan keluarga itu sendiri. Karena kita memiliki beberapa poin penting. Di antara pelanggaran-pelanggaran itu ada yang pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan. Salah satu daripada pelanggaran berat ini adalah membawa alat komunikasi ataupun handphone Android, ya, karena hal ini sangat berbahaya bagi kita ataupun sangat tidak pantas untuk santri ataupun santriwati yang mukim di dalam pondok pesantren Darul Hikmah. Kemudian ada lagi pelanggaran berat lainnya, yaitu merokok. Kabur dari pondok pesantren Darul Hikmah
kabur, ada yang pulang dengan orang tua tanpa izin pihak asrama. Tiba-tiba orang tua datang, mendapatkan anaknya nangis, ingin pulang, tiba-tiba dibawa pulang langsung, sehingga pihak pondok merasa kehilangan. Mungkin bisa saja adanya pengabsenan dadakan. Di antara 24 jam itu mungkin bisa jadi ada beberapa kali pengabsenan dadakan untuk mengecek keberadaan santriwan santriwati di asrama. Bapak Ibu yang kami hormati, selain daripada dua hal pelanggaran berat tersebut, masih ada lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti berkelahi, mencuri, merusak hak orang lain, merusak inventaris pondok, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan, pembulian secara langsung ataupun tidak langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ada lagi pelanggaran yang sedang. Pelanggaran sedang ini apabila dilakukan terus-menerus, dilakukan sesering mungkin, maka akan diakumulasikan menjadi pelanggaran yang berat. Maka sampailah pada titik akhir dari masa pelanggaran tersebut, yaitu poin tertentu, maka kita akan kembalikan santriwan santriwati tersebut kepada orang tua melalui tahapan ataupun proses yang sudah ada, seperti di saat melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi kita adakan pembinaan tahap pertama, pemanggilan, pembinaan di lapangan, diberikan catatan-catatan dan kita sampaikan kepada pihak bimbingan konseling madrasah. Karena hal ini akan disampaikan kepada pihak sekolah ataupun madrasah, disampaikan kepada wali kamarnya, wali kelasnya, bagian keamanan, dan sampai diketahui oleh kepala madrasah, menjadi sebuah catatan. Kemudian melakukan lagi dengan pelanggaran keduanya, baik itu pelanggaran sedang ataupun pelanggaran berat, maka mulailah kita mengadakan pemanggilan kepada walinya atau keluarga, ayah atau bundanya. Kita akan konsultasikan, kita akan dudukkan akan seperti apa pembinaan yang akan kita lakukan ke depan. Kemudian setelah diadakan pembinaan tahap kedua, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, kita memulangkan santriwan tersebut atau santriwati untuk pembinaan di rumah. Sampai pada pembinaan keempat, kalaulah seandainya tidak ada perubahan setelah pembinaan-pembinaan itu, maka mau tidak mau harus dikembalikan secara utuh kepada kedua orang tua agar pembelajarannya selamat di sisi orang tua, tidak lagi di dalam pondok pesantren Darul Hikmah. Kenapa? Karena akan dilihat oleh banyak santriwan yang lainnya. Bisa jadi perbuatan-perbuatan buruk itu menular kepada santriwan-santriwan yang lainnya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustadz yang saya sayangi. Kemudian daripada itu semua, dengan adanya disiplin yang disampaikan tersebut, berpindah kita kepada bagaimana kalau nantinya kita ingin pulang menjenguk orang tua, ingin berkumpul bersama dengan orang tua, ada acara ataupun kegiatan di rumah. Salah satunya kebanyakan seperti pernikahan atau walimatul urus di antara keluarga kita. Kita sakit, maka salah satunya adalah dengan cara izin. Izin itu dengan aturan-aturan yang ada. Kalau izin bermalam, itu kita mengadakan libur bulanan 1 kali dalam 1 bulan.
biasanya jatuh pada hari Sabtu siang ba'da zuhur minggu pertama dari bulan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan santriwan-santriwati yang berbahagia. Dan kembalinya kapan? Kembali ke Pondok Pesantren Darul Hikmah setelah libur bulanan itu pada sore Ahad sebelum pukul 17.00. Hari Ahad pukul 17.00. Serentak kedatangan yang dilakukan ketika sudah melakukan libur bulanan. Kemudian libur-libur insidental lainnya yang dadakan, bersifat dadakan, seperti sakit. Kalaupun santriwan santriwati sakit di dalam pondok, harus mendapatkan perawatan di luar setelah menjalani perawatan pertama di klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah yang nantinya akan didampingi oleh dokter umum kita, yaitu Dr. Rini beserta stafnya yang akan memberikan perawatan pengobatan pertama. Bila nanti ada rekomendasi untuk pulang atau lanjut perawatan di luar, maka akan ada risalah ataupun surat yang dikeluarkan oleh Poliklinik Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selain daripada itu di asrama pun kita memiliki kegiatan-kegiatan yang dinaungi oleh Kasih Asrama. Di Putra ada 2 asrama. Kasih Asrama di Putra adalah dibimbing oleh Ustadz Firdaus SAG. Kasih Asrama Putri dibina oleh Ustadz Arfi STHI MSY. Dari kasih-kasih asrama ini ada di bawahnya beberapa wali kamar menaungi masing-masing. Setiap wali kamar ataupun ustaz-ustazah memegang bertanggung jawab terhadap 2 kamar masing-masing. Di rayon Madinah ada kurang lebih 18 kamar atau 16 kamar, sedangkan di rayon Abdullah ada 16 kamar, sedangkan di Putri dari 5 rayon itu masing-masing ada yang 10 kamar. Jadi kurang lebih di Putra 36 kamar, sedangkan di Putri kurang lebih hampir 56 kamar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak ustadz yang baru, rayonnya adalah rayon Abdullah bagi yang putra. Rayon Abdullah, sedangkan di Putri itu ditempatkan pada rayon Khadijah. Nanti ketika sudah masuk ke dalam pondok pesantren akan diperkenalkan langsung kepada wali kamarnya. Siapa saja tempat dia mengadu sebagai pengganti orang tua di rumah. Orang tua yang kita tinggalkan di rumah akan diganti dengan orang tua yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Disitulah tempat kita mengadu. Ustazah, ini ada teman kami yang sakit. Ustazah, kami kehilangan ini. Ustazah, kami ingin berrekreasi keluar pondok. Nah, maka ustazah mengcover hal-hal itu, dimusyawarahkan dengan kasih asrama. Ada persetujuan, sampaikan kepada kepala madrasah, maka terbitlah surat, maka silahkan rekreasi keluar. Pun begitu juga di Putra. Masing-masing sama, ada 2 kamar di bawah naungan 1 orang ustadznya. Proses perizinan, proses hal apapun sama dengan yang di Putri. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pertama sekali mari kita jaga kedisiplinan berkunjung
kedisiplinan membawa anak-anak, karena kebiasaan daripada wali santri membawa anak keluar sesering mungkin akan membuat anak-anak kita tidak betah di dalam pondok, karena melihat perkembangan-perkembangan di luar, godaan-godaan di luar yang tidak didapat di dalam pondok. Disitulah membuat anak-anak kita tidak merasa nyaman dan tidak betah di dalam pondok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada buku izin yang harus Bapak Ibu pegang nantinya untuk membawa keluar masuk santri seperti yang ada di tangan kami ini, buku perizinan wali santri Pondok Pesantren Darul Hikmah. Ada beberapa bagian di dalamnya, ya. Siapa saja yang boleh menjemput anak-anak kita di dalam pondok, maka terangkan, sampaikan, catat dan perlihatkan fotonya di sini. Ada sekitar 4 buah foto ayah, ibu, abang atau kakak. Maka tempelkan fotonya. Ada nomor yang bisa dihubungi, alamat lengkap, sehingga tidak asal jemput oleh orang lain. Ini mengantisipasi daripada kehilangan santri di dalam pondok. Kemudian untuk antisipasi juga terhadap santri kabur. Apabila santri kabur dari dalam pondok, maka pihak pondok akan segera mengkonfirmasi kepada pihak keluarga yang terdekat. Sehingga apa? Akan mudah kita menemukan solusi daripada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Santriwan santriwati baru yang Ustaz sayangi, di akhir pengenalan terhadap kedisiplinan santri pada pagi hari ini menjelang siang, pertama adalah Ananda harus siap, ya, harus siap untuk berkorban waktu, mengorbankan diri, dalam artian sanggup meninggalkan ayah ibu di rumah. Fokus pada niat pertama, mau melapor, mau menyampaikan apapun hal yang terjadi pada diri kita sendiri di dalam pondok kepada guru ataupun wali kamar. Jadi ketika ada masalah untuk segera dilaporkan, jangan diam. Ini bentuk komunikasi kita yang efektif sehingga kita semua tahu, jangan berdiam diri, jangan termenung, umpamanya tersakiti oleh kawan, dihina, dibully dan lain sebagainya. Apabila tidak disampaikan kepada wali kamar, maka hal itu akan bisa saja terdiamkan, dianggap aman-aman saja. Sedangkan kita tidak merasa aman. Hal ini akan merugikan kepada diri sendiri dan pihak keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bila mana berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Hikmah, hendaknya mempertanyakan keberadaan anaknya di asrama. Tanyakan, ya. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Siapa wali kamarnya? Umpama Ustadz Khairul Anwar, wali kamar santriwan tahfiz kelas 7 ataupun kelas 8. Ketika datang ke pondok pesantren, berjumpa dengan wali kamar, konsultasi dengan wali kamar, apa hal kendala anak-anak kami di asrama, ya. Apakah baik-baik saja atau ada tingkah laku anak kita yang kurang berkenan bagi santriwan yang lainnya. Di situ kita bisa memberikan nasihat tambahan karena kita mendapatkan informasi dari wali kamar. Nah, pun bisa juga dikorek dari teman-temannya yang ada di kamar. Ketika nanti Bapak Ibu berkunjung, ada teman-temannya yang datang menjumpai Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja sementara untuk pertemuan kali ini dalam live streaming, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti, akan kita perjelas kembali ketika nanti santriwan santriwati sudah berada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Akan kita perkenalkan berbagai macam aturan-aturan dari bangun tidur
sampai tidur kembali. Dari pelanggaran yang sekecil-kecilnya sampai pada tingkat pelanggaran yang sangat berat. Dalam artian apapun permasalahan, apapun perbuatan di dalam pondok akan ada solusinya, akan ada tindakan, akan ada pencegahan yang akan dilakukan oleh pihak pondok, oleh pihak madrasah, pun oleh pihak yayasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram Ustaz Mulyad SOI selaku Kepala Bidang Pesantren yang sudah sedikit banyak menjelaskan kepada kita semua bagaimana sistem keasramaan, bagaimana nantinya khususnya santriwan dan santriwati yang baru bagaimana beradaptasi di asrama. Dan alhamdulillah sudah banyak mungkin disampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Pertama, di Pondok Pesantren Darul Hikmah ada beberapa asrama di mana masing-masing asrama itu memiliki satu penanggung jawab yang bernama kasih asrama. Di setiap asrama ada kamar-kamar yang akan ditempati oleh anak-anak kita. Setiap kamar itu pula ada wali kamar, satu orang dari majelis guru yang diberikan tanggung jawab untuk melihat perkembangan anak-anak kita di kamar. Apapun persoalan yang dialami oleh anak-anak kita di kamar, di asrama, itu bisa dilaporkan kepada wali-wali kamar yang insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kita semuanya. Apapun yang menjadi kendala bagi anak-anak kita bisa disampaikan kepada wali-wali kamarnya. Dan juga tadi sudah disampaikan kepada kita bersama, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap santri dan juga mungkin perlu diketahui oleh santriwan dan santriwati yang baru. Ada hal-hal yang boleh dibawa ke pondok, ada hal-hal yang dilarang dibawa ke pondok. Maka yang disampaikan tadi hendaknya mestinya ditaati dan dipatuhi. Apa tujuannya? Tentu untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan santri itu sendiri, supaya program pendidikan dan pembelajaran di pondok pesantren berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Budrian yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu wali santri dan santriwan-santriwati yang saat ini masih berada di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, santriwan-santriwati yang berbahagia, itulah tadi sesi pertama yang sudah disampaikan oleh Habib Kesantrian, materi keasramaan. Kemudian kita akan lanjutkan dan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi kepala bidang minat dan bakat. Beliau akan menjelaskan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren Darul Hikmah secara gamblang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsur Rahman SAG MPD. Kepada beliau silakan.